Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Setiawan dengan NIM terakhir 1126 dari kelas TI23E ingin mempresentasikan tentang pertimbangan desain dan ekonomi pada pemesinan. Pemesinan merupakan proses menghilangkan material dari benda kerja menggunakan alat potong untuk memperoleh bentuk, dimensi, dan kualitas permukaan yang diinginkan. Lalu dalam perencanaan produksi, aspek desain dan pertimbangan ekonomi berperan penting dalam menentukan efisiensi dan efektivitas proses produksi. Pertimbangan desain dalam pemesinan ada 4. Yang pertama, kemampuan proses. Yang kedua, toleransi dan kualitas permukaan. Yang ketiga, pemilihan parameter pemesinan. Yang keempat, karakteristik material. Yang pertama yaitu kemampuan proses, menunjukkan seberapa mudah suatu material dapat dikerjakan dengan mesin. Yang kedua, toleransi dan kualitas permukaan, yang artinya toleransi, dimensi, dan tingkat kehalusan permukaan harus disesuaikan dengan fungsi produk agar tidak menimbulkan biaya yang berlebih. Yang ketiga, pemilihan parameter pemesinan, meliputi kecepatan potong, laju permakanan, dan kedalaman potong, yang semuanya harus disesuaikan agar efisien dan tidak merusak alat potong. Yang keempat, karakteristik material, proses seperti kekerasan, keulatan, dan konduktivitas termal berpengaruh terhadap pemilihan alat potong, cairan pendingin, dan durasi proses pengerjaannya. Kemampuan proses sangat menentukan waktu, biaya, serta kualitas hasil pemesinan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya meliputi yang pertama, umur bahan, yang kedua, gaya potong, yang ketiga, kualitas permukaan hasil akhir, dan yang keempat, kemudian pembuangan serpihan atau chip. Contoh perbandingan material. Yang pertama, aluminium mudah dipotong, menghasilkan gaya potong yang rendah, sedangkan baja tahan karat, sulit dikerjakan, memerlukan kecepatan rendah, dan pahat khusus. Sulit dikerjakan di sini artinya memerlukan durasi yang cukup lama dalam proses pengerjaannya. Ada 4 poin yang perlu diperhatikan untuk mencapai efisiensi biaya dalam proses pemesinan. Yang pertama yaitu keseimbangan antara produktivitas dan biaya. Artinya, produksi cepat harus tetap memperhatikan total biaya operasionalnya. Lalu yang kedua, analisis biaya per unit dan titik impas. Artinya, menentukan jumlah produksi minimum untuk menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan pada saat produksi. Yang ketiga, penyederhanaan desain. Menghindari bentuk geometri rumit dapat menekan waktu dan biaya produksi. Jadi, ketika geometri rumit, maka waktu dan biaya produksi akan lebih tinggi. Lalu yang keempat, efisiensi energi dan aspek keselamatan. Mesin hemat energi dan sistem kerja yang aman akan berdampak positif terhadap biaya jangka panjang dalam proses produksi. Mengetahui struktur biaya sangat penting untuk pengambilan keputusan desain dan proses. Yang pertama ada biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi meningkat, misalnya harga mesin, peralatan, atau penyusutan. Yang kedua yaitu biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang bergantung pada jumlah unit yang diproduksi, seperti bahan baku, biaya tenaga kerja, dan pahat. Lalu yang ketiga, titik impas. Titik impas merupakan titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau break even. Contohnya, investasi pada pahat khususnya yang mahal tetapi bisa memangkas waktu pemesinan hingga 50%, akan menguntungkan jika dipakai untuk produksi massal atau banyak. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu desain produk yang baik harus mempertimbangkan kemudahan proses pemesinan tanpa mengorbankan fungsi utamanya. Faktor ekonomi seperti biaya material, efisiensi energi, dan volume produksi sangat berpengaruh untuk kelayakan teknis dan finansial saat produksi. Dengan mengintegrasikan aspek desain dan ekonomi sejak awal,
perusahaan dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan biaya produksi minimal. Oleh karena itu, keputusan pada tahap perencanaan awal memiliki dampak strategis terhadap efisiensi dan keberhasilan keseluruhan proses manufaktur. Ini merupakan referensi yang saya gunakan. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.